pagi, salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Irmawanti Nainggolan. Saya adalah guru SMK Negeri 1 Lumut, guru matematika dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Hendra. Beliau adalah rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Lumut. Beliau juga guru matematika. Bapak, selamat pagi Bu. apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini, sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, Ya. kita adakan sedikit percakapan pra-observasi ya Pak. Nah, yang tujuannya untuk mempersiapkan bagaimana nantinya proses pembelajaran yang Bapak lakukan agar lebih maksimal dan lebih memperoleh keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang Bapak akan rencanakan nanti. Begitu ya Pak? Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan observasi nanti. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Ya, tujuannya yang pertama berhubung nanti materi yang mau saya sampaikan itu tentang statistika. Nah, tujuan yang pertama nanti saya akan coba untuk siswa-siswinya itu dalam bentuk pemahaman data. Terus yang kedua yaitu setelah pemahaman baru pengetahuan. Dalam pengetahuan itu nanti siswa itu akan saya tuntut untuk mengetahui cara mengelola data. Nah, itu dalam bentuk tujuan dalam pembelajaran yang Berarti ada dua tujuan Iya. Tujuan yang akan dicapai. Yang pertama untuk memahami dulu ya Pak, kemudian keterampilan dalam proses pembelajaran begitu yang akan Bapak ajarkan begitu ya Pak ya. Oke, yang kedua Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak capai nantinya? area pengembangannya tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti siswa itu saya beri dulu acuannya dalam bentuk ya pemahaman dasar statistika itu seperti apa. Misalkan data statistika, apa data statistik dalam pemahaman mereka itu statistika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, itu dulu konsep pemahamannya. Nah, setelah siswa itu nanti sudah paham dalam bentuk pemahamannya, baru siswa itu nanti saya tuntut bagaimana cara pengelolaan data tersebut itu dalam bentuk keterampilan. Oke, ada yang lain Pak kira-kira? Itu saja. Oke, berarti dalam hal ini ada dua berarti Ada ya Pak dua, ya. iya. Area pengembangan yang pertama pengetahuan dulu, memahami begitu ya Pak. Nah, yang kedua keterampilan begitu ya Pak ya. Oke. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas mulai dari strategi, model dan metode pembelajaran boleh diceritakan Pak? Itu sesuai dengan kurikulum merdeka, model pembelajaran, modul ajar yang diberikan dalam kurikulum merdeka. Ada 3 tahap yang mau saya buat seperti yang tercantum di situ, yaitu pembukaan, mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah, di masing kegiatan itu semuanya nanti akan saya sandingkan dengan metode pembelajarannya, yaitu berupa project based learning atau langsung tatap muka. Nah, harapannya nanti ya supaya siswa-siswinya nanti dengan cara tatap muka, dengan cara bertemu langsung, agar siswa itu mengetahui bagaimana cara penyelesaian atau memahami dalam pemusatan data statistik. Oke, baik, berarti dikaitkan dengan kurikulum mereka begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kapan kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan proses pembelajaran yang akan Bapak rencanakan? Ya, kegiatannya nanti akan saya buat hari ini, itu hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, di kelas pertama, di kelas 10 Oke, berarti hari ini ya Pak, kelas pertama begitu ya Pak. Oke, mohon izin nanti Pak, saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, ketemu kembali di percakapan pasca observasi begitu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pra observasi yang kami lakukan. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi kelas.
Dan setelah itu kita akan berbincang-bincang kembali dalam pasca observasi. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan hari ini yang sudah memberikan kepada saya. Baik, untuk ketua kelas, para ketua kelasnya, oke, silakan pimpin kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ya, kita mulai waktu pada kita, akan kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, jadi sebelum pembelajaran Bapak mulai, ya, sebelum pembelajaran Bapak mulai, ya, absen dulu ya. Yang ada Alexius, Hebat. Andika, Wanda, Antonius, baik. Jadi ada yang absen 5 ya. Baik, jadi supaya tolong dipesankan sama kawan-kawannya pada pelajaran yang absen. Untuk selanjutnya hari ini kita akan masuk ke materi baru. Coba kalian lihat di halaman 170. Di halaman 170. Jadi kalau berbicara statistika, Bapak sebelum mau tanya, sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran, kira-kira kalau berbicara statistika itu apa yang terbenak dalam pikiran kalian? Data statistik. Kan? Pernah nggak dengar kira-kira apa bahasa-bahasa seperti itu? Data statistik. Wakil presiden. Kemarin kandidat calon presiden ada berapa? 3 ya kan? Misalkan dia calonnya yang A, yang B, yang C. Biasanya kalau di TV di bawah siaran di televisi itu kan ada itu persentase suara A, misalkan dia 93%. Yang B, kalau sudah Bapak tunjukkan seperti ini, kira-kira bisa nggak dimaknai apa istilah bahasa statistik ini? Menurut kamu apa? Gak apa-apa, bilang aja. Apa? Rata-rata ada yang bilang apa? Hah? Ada yang bilang diagram. Oke, ada lagi. Pertama, ukuran, ya kan? Oke, berbicara ukuran, misalkan ada bisa kita ukurkan dalam ukuran, ya kan? Apa kira-kira? Ya, artinya adalah data. Jadi statistik itu sama. Artinya kalau membahas sini nanti kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Dimana tujuan pembelajaran ini nanti siswa bisa menginterpretasikan data. Misalkan. Yang kedua, kita harus mampu mengumpulkan data. Yang ketiga, kita harus menentukan rata-rata suatu statistik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, pertama, coba dibaca dulu data menolong kita. Itu coba baca dulu yang paragraf pertamanya. Ya, dibaca dulu. Bukan berdasarkan perasaan atau berita. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh di mulai pandemi COVID, ya kan? Dan mana mereka tahu, ya kan? Ini pertanyaan Bapak sama kalian, Bapak kembalikan lagi. Bagaimana tim COVID-19, ya kan? Tahu di daerah saudaranya, ya, dalam pengelolaan data dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Gimana caranya?
Tadi sudah saya jelaskan kan? Dari apa? Dari fakta yang ada di lapangan. Maka diolahlah dia dalam bentuk data. Terus yang kedua, bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan yang paling sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Konteks masalah yang dihadapi itu bagaimana? Dalam pemusatan data. Nah, ingat di dalam statistika, ya, dalam statistika, ya, ada dua bentuk data. Ada yang disebut dengan data kelompok dan data tunjangan. Ini yang akan kita bahas. Kalau dia data kelompok, sekarang pertanyaannya, untuk mendata dalam data tersebut, apa bedanya data kelompok dengan data tunjangan? Apa kira-kira? Kalau dia data kelompok, ya, data yang disusun, boleh dicatat, yang disusun secara atau dalam bentuk tabel. Ini dia kalau data kelompok. Kalau data tunggal, berarti dia secara acak. Data kelompok dan data tunggal. Nah, boleh bicara sedikit. Nah, kita lihat di peta konsepnya dulu. Coba lihat di situ ada peta konsep kan? Ada. Ya, di peta konsep itu, ya, kata kunci yang pertama itu adalah statistik. Ya, statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Diagram. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga? Ya, yang keempat? Ukuran penyebaran. Di dalam ukuran penyebaran itu 4. Nah, yang pertama ada diagram. Diagram itu apa? Bagiannya? Diagram data, histogram, terus ya. Yang kedua apa? Ukuran pemusatan dibagi 3 ya kan? Ada min, median, modus. Ya, yang keempat ukuran lokasi. Ya, apa? Kuartil dan persentil. Yang keempat jangkauan. Ya, ukuran penyebaran yang pertama jangkauan, ya kan? Yang kedua jangkauan. Yang ketiga varian. Oke, coba kita lihat di sini. Yang pertama bagian diagram dulu kan? Diagram. Kita bahas dulu tentang diagram. Tadi yang pertama apa diagram? Batang. Oke, histogram. Yang ketiga apa? Pot. Ya, line pot. Ya, yang tiga ini diagram batang. Sekarang kita lihat di halaman 175. Namun sebelum 175 kita coba dulu mengingat kembali. Jadi kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat di SMP. Coba kau baca dulu siapa ya? Si Ferry mana Ferry? Oke, Ferry. Silakan dibaca nomor 1. Ingat kembali. Dalam diagram 1. Diagram lingkaran sederhana. Diagram batang sederhana dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang tersedia, baik dalam bentuk menggabungkan maupun dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua. 2. Dari data tunggal sederhana atau data dalam tabel frekuensi bisa diperoleh ukuran pemusatan mains, modus, dan nilai yang dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan data tersebut. Iya. Oke, coba kita lihat yang pertama, diagram lingkaran sederhana atau diagram batang sederhana
tanda digunakan untuk menampilkan informasi yang tersedia, baik dalam bentuk data tunggal maupun dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, coba Anda lihat di halaman 174 biarkannya musik. Nah, di halaman 174 kita coba bereksplorasi dulu. Nah, di situ ada tabel kan? Ada halaman 174 dan di bawah. Itu tabel apa itu? Frekuensi apa namanya? Banyaknya pasien COVID-19. Nah, ini dia kalau kita bahas dulu pertama bahas tentang diagram. Nah, kenapa ada diagram? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada diagram? Hah? Kenapa ada diagram? Contoh diagram ada di sampingnya kan? Itu diagram batang. Contoh diagram batang itu. Ya. Kenapa kira-kira ada diagram? Berapa? Kenapa ada diagram? Iya betul, karena ada data, ya kan? Diagram tercipta karena adanya data yang valid. Data yang mana? Itu yang 174. Yang 174. Ada kan? Nah, kita lihat di situ. Di minggu pertama Desember 2020, ya, banyaknya pasien itu sebanyak 1.170 pasien. Itu minggu pertama. Minggu kedua, ya, minggu ketiga, iya, minggu keempat, ya, minggu kelima. Nah, di masing-masing minggu tersebut, ya, di masing-minggu tersebut, kira-kira sebelum kita buat diagram, ya, adakah kenaikan atau penurunan signifikan di dalam tabel tersebut? Ada ya? Penurunannya di minggu berapa? Minggu kan? Kenaikannya minggu berapa? Minggu kan? Iya, di minggu kelima. Ya kan? Karena di minggu kelima itu kenaikan pasiennya itu sebanyak berapa? 1.900. Nah, kita lihat. Karena sudah ada data, ya kan? Karena sudah ada tabel atau disebut dengan data kelompok tadi, itu tabel itu disebut data kelompok. Dan maka dia akan membentuk yang disebut dengan diagram. Nah, kalau diagram biasanya dalam bentuk grafik. Biasa kita buat di sini kita tuliskan PG di sini X, boleh ya. Ini koordinatnya disebut log. Nah, kita lihat di sini. Poin yang pertama untuk diagram, ya, yang disebut dengan vertikalnya, vertikal, horizontal, ya kan? Untuk diagram pertama untuk vertikalnya itu disebut dengan data. Oke? Disebut dengan data. Ini untuk data. Ini ukurannya untuk data supaya tahu kalian. Ya. Sedangkan untuk yang horizontal ini disebut dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Apa itu frekuensi? Data, hasil dari data itu frekuensi. Nah, hapus ya supaya diingat apa buat di sini. Nah, kita lihat data tadi yang pertama. Data yang pertama apa kalimatnya pernyataannya? Hari pertama ya kan? Iya. Atau minggu pertama, H1 lah kita buat ya. Ya, atau M1 lah. Ya, M1 tahun berapa itu? Ya, 2020. Terus M berapa lagi ada? M2, ya kan?
Berapa lagi? Tiga. Terus? Kali 200. Atau biar cepat langsung, ya sesuai dengan datanya aja kita lakukan perkiraan. Maka yang pertama, minggu yang pertama berapa? 1170 sampai ini 100, 200, ya kan? Baru ini 400 ya. Ini 600, 700, ya, 800, 900, sampai 1100 sampai kasih. Ya. 400 ya, 1.600 ya, terus 1.000. Nah, tadi pernyataannya berapa? Ya, 1.170 ya, 1.170. Berarti peletakan frekuensinya antara ini ya. Iya, kita buat perkiraan di sini. Itu di minggu pertama kan? Minggu pertama. Supaya jangan bingung nanti, kita buat titik-titiknya seperti ini. Ya, yang pertama. Minggu kedua. Minggu kedua 1.220. Nanti agak naik sedikit, ya kan? Nah, yang ketiga berapa? 1.520. Nah, lanjut. 1.000. Terus? 1.900. Nah, di minggu pertama di tahun 2021 berapa? 2.120. Dari berapa tadi? 1.120. Inilah untuk pemusatan data. Kita lakukan yang namanya pemusatan data. Ya. Nah, baru setelah kita lakukan pemusatan data, sekarang kan yang diambil datanya hanya di tahun 2002, ya kan? Hanya sampai tahun 2020 saja, ya kan? Sampai sini ya. Ini 2021 kan? Sudah asing dia. Yang paling rendah di situ tahun berapa? Di minggu berapa? Minggu berapa? Kalau sebelum kita buat seperti ini, kita bentuklah tabelnya. Nah, hasil dia boleh, ya kan, supaya nampak tandanya juga boleh. Terus yang kedua, di dalam pemusatan data, pertanyaan yang kedua, pemusatan datanya yang lebih rendah nomor 2 berapa? Lebih rendah nomor 2 berapa? Berapa? Minggu kedua. Kita akses juga boleh. Nah, tadi kan paling rendah dan paling rendah nomor 2. Sekarang paling tinggi. Ya, pertama nomor 5. Ini paling tinggi. Nah, selanjutnya paling tinggi nomor 2. Minggu ke 4.
data dan sudah dapat, coba kalian tulis di situ pertanyaannya. Coba saya tulis pertanyaannya. Nah, buat suatu alur kesimpulan, ya, alur kesimpulan minggu kelima dan minggu keempat, ya, minggu kelima dan minggu keempat. Selanjutnya sama juga pertanyaannya, buat alur kesimpulan minggu pertama dengan minggu kedua. Pak, waktunya Bapak kasih 5 menit. Sekarang buat kesimpulannya, nggak usah panjang-panjang. Buat kesimpulannya, ayo. Kesimpulan dari Pak. Kita pertemuannya 25 4. Ya, ya. Nah, ternyata yang penting kan 5 sama 4. Nanti yang penting 5. Ada apa? Ya, sama dengan yang kedua, oke? Buat kesimpulannya. Apa perbedaan banyak yang hasil dari COVID-19 yang paling belum berapa kesimpulan. Oke, kesimpulan. Apa dia jadi dalam kesimpulan mereka? Ada yang sudah siap satu? Boleh dibacakan? Siapa? Angkat tangan? Dibacakan aja. Apa kesimpulannya kira-kira? Supaya kita tahu. Jadi kalau kita menyimpulkan sama kayak Bapak sebutkan tadi, kenapa Presiden A tadi lebih tinggi di suatu daerah? Nah itulah faktanya di daerah itu banyak yang memilih A misalnya. Ya kan? Karena banyak di daerah A itu tidak suka memilih B. Nah, itu salah satu contoh kesimpulannya. Jadi sama juga kayak ini grafik ini, data ini. Apa pertama? Ada yang? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Dan apa bisa? Ya, terserah. Ayo, sendiri. Sendiri. Ya, ini aja bacakan. Kesimpulan pertama itu pertama itu 1 Desember 2020 1.930. Di situ mungkin beberapa penyakitnya apa mungkin masih pertama-tama mungkin masih terinfeksi banyak kepada semua orang. Nah, saja. Terima kasih. Tangan dulu. Katanya supaya tahu karena di minggu pertama itu belum banyak yang terinfeksi. Maka dia mengalami datanya masih rendah. Dia masih pakai apa? Sekarang yang kedua antara 5 dan 4. Antara 5 dan 4. Ada? Oke, bisa? Ya bisa? Nah, coba berdiri aja. Bacanya biar nampak. Pada minggu kelima terjadi kenaikan yang terkena pasien infeksi pada corona, sedangkan pada minggu keempat terjadi penurunan. Ya, di minggu kelima dia mengalami peningkatan ya. Dalam minggu kelima dia terjadi. Oke, terima kasih.
Bapak minta kalian masing-masing teman sebangku berdiskusi dulu. Ya, berdiskusi sesama temannya. Ya, setiap siswa memberikan estimasinya disertai alasannya. Apa itu estimasi, Pak? Ya kan? Misalkan dia tanggapannya. Beserta apa tadi? Beserta alasannya. Coba kalau beri tanggapan mengenai statistika ini. Ayo, silakan tanggapannya. Yang bisa. Ya, diskusi dulu. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan kita ya. Ya, coba kita sini. Ayo bernalar. Coba kalau di halaman 176. Ini kita berpikir bernalar. Pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang tepat. Pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang tepat. Ini pernyataannya. Coba kalian lihat di situ ada grafik. Coba di situ ada grafik. Masing-masing grafik itu ada agak perbedaannya bentuknya ya. Kira-kira apa bedanya grafik yang menggambar 71 dengan grafik gambar 72? Apa kira-kira? Beda gambarnya. Apa bedanya? Menentukan? Iya, dalam menentukan ukurannya itu letak bedanya ya. Kalau dia ukurannya masing-masing dia bisa dikonvensionalkan atau diminimalisir lagi, maka ukurannya lebih kecil lagi. Maka gambarnya akan lebih kecil lagi. Itu ya. Nah, coba kalian lihat di halaman 180. Coba kalian lihat di halaman 180. Ya. 180. Itu dimulai dari 179. Coba kita lihat dari 179. Nomor 2 paling bawah. Dari data catatan waktu para atlet cabang lintasan, ya. A. Lengkapi kolom frekuensi tabel 72. Coba lihat di situ. Lengkapi dulu tabelnya. Jadi pernyataannya itu kita bisa lihat di dalam histogramnya. Nah, kita lihat di situ histogram. Histogramnya itu kita isi dulu data kosongnya. Itu maksud Bapak, ya. Kita isi dulu data kosongnya, baru kita bisa mengetahui diagramnya. Paham ya? Kita isi dulu data kosongnya, baru kita pahami dari data kosongnya itu. Diagram. Oke, coba kalian lihat di situ. Kalian boleh isi berapapun frekuensinya, bebas. Ya, misalkan dia waktu atletik yang pertama 27 menit sampai 28 menit. Mungkin kita buat dia larinya, misalkan dia 80 meter. Oke. Yang kedua kira-kira berapa kita buat? Bebas, mau berapa aja? Dari kesepakatan. Ayo tulis, berapa? Yang pertama nanti berapa meter, berapa buat? Yang kedua berapa? Buat sini-sininya dulu, biar ingat. Ya, diagram pertama itu tadi 8 meter ya. Yang kedua
Continue. Ini tabel yang pertama apa namanya? Catatan waktu ya, atlet. Ini frekuensi. Kita lihat yang pertama, lintasan yang pertama. Lintasan yang pertama. Maka tadi berapa? 27. Nah, ya kan? 59 detik. Dia mencapai tadi Bapak bilang berapa? 8 meter. Terus yang kedua? Yang kedua berapa? 29 ya? Sampai berapa? 9 meter. Sambil ditulis ya. Dia di jalan. Terus berapa lagi? 31 sampai 32,9 detik. Nah, untuk diagramnya supaya jangan susah, untuk data diagramnya ya supaya jangan susah, Bapak kasih ini aja, ininya aja dibuat. Data awalnya ya, misalkan dia 27, berapa lagi? 29 ya kan?
Ya, bisa, siap. Ya, kita mau dan nah, kalau statistik ini biasanya harus gambar ya, gambar. Data yang kedua itu 29, ya kan? 29 dan kemana? Ya? Kira-kira nampak yang paling tinggi berapa? 33 Pak. Ini ya? Iya Pak. Ini data yang paling tinggi kan? Iya Pak. Data yang paling tinggi menunjukkan bahwasanya catatan waktu di dalam atletik itu ya sedikit apa? 30 sampai 36. Iya, 3 menit 59 dan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan mengenai data diagram? Ada? Kira-kira ada apa yang mau ditanyakan? Ya, coba. Coba lihat di halaman. Kita belum pusing kan? Masih data, belum pusing kita. Dan tapi nggak apa-apa. Yang lain ada yang bertanya? Belum lakukan histogram? Histogram itu dimana diagram yang digunakan untuk data atau informasi yang ingin disampaikan. Itu histogram. Data atau informasi yang ingin disampaikan. Misalkan tadi suara calon presiden tertinggi, itu informasi. Bagaimana kita tahu informasi tersebut? Melalui data atau diagram tadi. Itulah yang disebut dengan histogram. Jadi dengan cara itulah maka dapat ditentukan suatu data yang ingin dicapai pada dia. Nah, kita lihat dulu di halaman 178 lah. Kita lihat di 178. Ya. Di gambar 71. Ada gambar 71 kan? Ya. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram batang berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet Olimpiade
dari tahun 1998 memiliki cabang lintas alam 10 km. Kira-kira pertanyaan saya, dalam histogram tersebut yang paling rendah itu yang mana? Yang paling rendah negara mana? Norway. Sedangkan yang paling tinggi yang mana? Itulah nanti. Itu kan dapat kan nampaknya datanya kan? Yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi nomor 2. Yang paling tinggi nomor 2 itu mana? Ya, sama? Sama dia ya? Ya, ada 2 yang tinggi sama. Yang nomor 3. Spanyol ya, Spanyol sama Greece ya. Spanyol, Greece, Latvia, ya kan? Sama dia. Itu dia ukuran ya. Masing-masing piagam. Oke, sampai di sini sudah jelas? Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini masing-masing kita sudah menemukan atau sudah mengetahui cara atau dasar dalam bentuk statistika. Dalam statistika tersebut, ingat tadi di kata konsep tadi, statistika itu terbagi menjadi 3, yaitu diagram. Kalau di kata konsep tadi, ya kan? Ukuran 4 ya, ukuran kerusakan, bisa. Kasih dulu kesimpulannya menurut pendapatmu sebelum kita tutup. Apa kira-kira statistika? Oke, pertama. Iya, menurut pendapat. Oke, berdiri pertama. Kesimpulan yang dapat saya berikan tentang apa? Statistika. Yang saya dapat menurut saya tentang statistika yaitu dapat membantu tentang pengumpul data informasi atau mengolah atau meneliti sampai akhirnya dengan keputusan berdasarkan data. Ada? Ada lagi? Yang perempuan udah laki-laki ada? Kesimpulannya? Ayo ada? Yang laki-laki? Bapak ambil 2 kelas saja. Analisis kelas. 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 TKJ 3. Dan yang dianalisis adalah titik 2. A. Jumlah laki-laki itu adalah jumlah laki-laki yang perempuan. Terus yang ketiga jumlah laki-laki di TKJ 1. Berapa yang Islam? Berapa yang Kristen Protestan? Berapa yang Katolik? Nah, disitulah kalian buat nanti suatu data tabelnya baru dibentuk grafik atau diagram. Oke? Kemudian pembelajaran kali ini silakan kelas untuk berdoa. Dan mata kita sudah selesai, mata kita berdoa, mata kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Baik Pak Endra, kita sudah selesai melakukan observasi di kelas tadi, dan sebentar kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak, terkait proses pembelajaran yang kita lakukan tadi ya Pak ya. Oke,
pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya. Tadi sangat senang sekali. Yang pertama, yang kedua, kegiatan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa, walaupun tidak semuanya, sangat antusias ingin memahami apa sebenarnya konsep statistika itu. Oke, berarti murid Bapak dalam proses pembelajaran sangat antusias begitu ya Pak ya? Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik atau boleh diceritakan Pak begitu? Ya, berbicara tentang tahapan, ya namanya manusia ya, pasti ada kekurangan sana sini. Kalau menurut saya dalam konsep tahapan saya mengajar sudah cukup, tapi ada beberapa yang menurut saya kurang. Yang menurut saya kurang itu mungkin dalam segi media, media pembelajaran. Kan saya kurang menampilkan secara langsung. Mungkin tadi saya hanya menampilkan media itu hanya menggunakan buku paket pembelajaran saja. Jadi menurut saya masih ada kekurangan. Dari penjelasan Bapak berarti media ya berarti? Media. Kalau demikian, bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, tadi sudah saya sampaikan, saya sudah buat secara garis step demi step yang ada di pada modul, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, saya buat. Tapi hanya saja itu tadi saya sampaikan tadi, media yang kurang. Oke, Pak ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya? Apakah itu sudah tercapai atau belum, Pak? Kalau menurut saya untuk area pengembangan belum tercapai. Kenapa saya katakan belum tercapai? Karena yang antusias mau memahami pembelajaran matematika untuk khususnya 10 akal 2 belum hanya beberapa siswa saja yang ingin memahami itu. Jadi kalau untuk pemahaman ya, belum hampir semua. Berarti bisa saya simpulkan kurangnya antusias mereka, begitu ya. Kalau demikian Pak, kira-kira apa rencana Bapak untuk mengatasi hambatan yang Bapak maksud tadi? Kalau menurut saya kembali tadi Bu, mungkin saya dalam mengajar tadi kurangnya media pembelajaran, dan ketika kurangnya media maka siswa itu akan merasa jenuh. Jadi kalau misalkan tadi saya buat media pembelajaran, saya buat konsep atau bentuk-bentuk gambar-gambar statistik, saya rasa siswa itu akan lebih tertarik lagi dengan pembelajaran. Jadi caranya ya media. Berarti media ya Bu. Kapan kira-kira rencana Bapak akan terapkan? Misalnya dalam hal pembelajaran, kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Begitu? Ke depan, dalam pertemuan ke depan saya akan langsung buat. Saya akan coba lagi mengembangkan hasil yang kemarin, yang tadi saya akan bandingkan apakah nanti dengan menggunakan media akan lebih baik atau enggak. Jadi ke depan dalam pertemuan berikutnya saya akan coba menggunakan media. Luar biasa ya Pak rencananya Pak. Saya tunggu nanti cerita-ceritanya kembali ya Pak ya. Oke baik Pak. Untuk kali ini kita sudah selesai pasca observasi. Terima kasih untuk waktunya. Semangat untuk perubahan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Salam bahagia.